Ya, selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Hukum di Mata Bowo, program yang mengulas tentang kabar-kabar hangat terkini dilihat dari sisi hukum tentunya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda, ada Dr. Haji Sunarno Edwibowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo tentunya. Oke, selamat malam Cak Bowo. Selamat malam. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oh, wah. Kita ini masih dalam suasana lebaran, oke ya? Iya, kita betul menyampaikanlah sekali pada masyarakat, khususnya pemirsa Betul. Surabaya TV, ya toh. Saya selaku Dr. Haji Sunarno Edwibowo mengucapkan nih, minal aidin wa faidin, maafkan lahir batin. 1 Syawal 1439, Iya, Hijriah. iya. Semoga ada kesalahan, tindakan, perilaku yang tidak berkenan. Iya. Saya mengucapkan, ya, mohon maaf nih, lahir batin. Sehingga apa? Katanya kalau di SPBU, Kenapa? ya kembali ke nol. Oh, iya, kembali Iya. ke nol Iya, ya, iya, oke, betul. Supaya teknik code-nya juga nggak balik lagi nanti ya, Cak. Iya. Habis dari nol terus balik lagi gimana? Oh, balik putar lagi. Mudah-mudahan tetap nol. Ya toh. Oh, iya, Kalau iya. tetap nol berarti apa? Jadi satu kehidupan, dinamika tentang hukum, tentang sosial dan sebagainya menurun kalau gitu. Ya tetap Iya. ini kita bicara katanya loh ini. Harus saya ngomong begini. Sun politikun, jadi masyarakat itu seseorang itu bermasyarakat, Iya. berhubungan. Sun politikun demikian. Iya, Maka betul, penting betul. sekali masyarakat itu adanya pilkada ini kan berhubungan dengan politik. Sun politikun jadi sales, tadi berhubungan kemasyarakatan sehingga memilih pimpinan, ya siapa yang dipimpin. Ini mudah-mudahan pimpinan ini ya, kalau sudah memimpin jangan sampai nanti terjebak masalah hukum. Itu Ya, kelanjutannya itu sebetulnya. pastinya Nah begitu. kasihan lah yang kita susah-susah memilih ya, karena ya nggak kerja ya, ingin memilih pimpinannya, ujung-ujungnya pimpinannya kalau nantinya ada korupsi, kena OTT, berarti apa? Berarti akhirnya kesannya nih Iya. masyarakat sedang antusias lagi. Jadi kalau kita betul. bicara DPT berapa sih Jawa Timur, kategorikan ini hanyalah berapa persentasenya. Berarti apa? Kelihatannya saya kira tidak semarak dulu ya. Kita Oh, tenang gitu. Kalau dulu Iya, iya, marah, iya. tawuran ini kenapa? Tahu ujung-ujungnya tawuran ternyata korupsi. Kasihan ya. Kalau kita berdebur akhirnya korupsi, akhirnya ujung-ujungnya berapa kepala daerah yang masuk penjara. Kasihan juga. Jadi Iya. kalau dengan demikian memang, jadi kalau bisa bicara tentang menjadi pimpinan itu yang ikhlas, ya, sampai ikhlas, Iya. yaitu memang benar-benar punya satu ibadah, ya toh, benar-benar dia itu merupakan bagian dari masyarakat. Tulus melayani masyarakat ya. Seperti Iya, itu ya, Cak Bowo amanah, ya. ikhlas, itu Betul. benar itu, dan itu pun memang harus giat. Betul. Memang harusnya seperti itu, Iya, Cak Bowo. jangan Tidak hanya sampai- janji-janji saja ya pada kampanye ya, seperti itu ya. Ya banyak janji-janji ya. Makanya sekarang saya lihat DPT Jawa Timur menurun drastis itu. Oh ya? Jarang yang memilih. Hmm. Jadi persentasenya kalau Jawa Timur hanya saya lihat 30 kok juta sih? 30.000 kok, saya kaget ya, apa benar 30.000? Padahal penduduknya banyak, berarti persentasenya berkurang. Jadi kalau kita kategorikan orang teriak-teriak tentang demokrasi, tentang pilkada, itu saya kira sudah menurun. Jadi masyarakat itu mungkin seringkali ya Iya. apa yang dipilih justru mengecewakan.
Makanya pilih A, pilih ini. Akhirnya apa? Sudah gak milih lah, tidur aja. Jadi apatis gitu ya? Apatis kelihatannya. Kalau dulu kan semalam, woi gak kayu karuan ya. Kalau sekarang itu hanya tempat-tempat, jadi nggak seanu dulu. Jadi saya kira itu penting sekali ketika menjadi pimpinan, dia harus amanah lah. Dia punya amanah. Tapi kalau menurut Cak Bowo sendiri waktu pilkada kemarin gimana Cak? Khususnya di Jawa Timur sendiri, situasinya sudah kondusif, aman terkendali, dah seperti yang diharapkan ya tentunya ya? Iya, masyarakat sudah ngambil lagi. Memang saya sering kali kalau menyangkut pilkada janganlah terlalu ya fanatik sama tokoh-tokoh, jangan. Toh hasilnya ya begitu. Itu begini sama. Saya tanya pertanyaan masyarakat, Pak Bowo, kaget saya. Pak Bos saya milih ya melarat, gak milih ya melarat. Kenapa gak milih melarat, gak milih melarat? Kaget saya loh. Saya dari dulu milih ya melarat aja. Katanya saya ini makmur katanya. Iya. Terus siapa? Saya nggak bisa ngomong ya. Kembali lagi. Apapun bentuknya inilah pesta demokrasi. Iya. Ternyata yang diuntungkan adalah tim sukses-suksesnya. Kalah untung nggak kalah untung. Rakyatnya buntung. Buntungnya apa? Buntungnya ya libur, gak dapat apa-apa, ya makan tetap ya toh. Nah, gak dapat. Nah, inilah yang menjadi problem di masa depan seperti itu. Sehingga perlu kami sampaikan kalau memang benar-benar pemimpin ya pemimpinlah. Jangan kalau seperti itu kan nantinya akan tercatat di dalam kita itu nantinya generasi kan, dicatat dalam generasi akan datang. Generasi yang sekarang sama generasi dulu lain. Generasi sekarang ini pengennya konseptualnya bahwa pesta demokrasi ini merupakan bagian nanti konsep-konsep baru generasi yang lama sudah tinggalkan. Di teori-teori itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Pertimbangannya apa? Jadi pemimpin memberikan satu contoh pada generasi yang akan datang. Sehingga benar-benar pimpinan ya pimpinan amanah. Jangan pimpinan karena apa? Karena ya inilah yang menjadi problem sekali. Ketika dia menjadi satu, yaitu dicalonkan sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur. Ini yang menjadi problem adalah ya uang itu. Yang mana sih, Cak? Loh, yang money politik itu, tah? Ada uang mahar, alias mahar. Ya. Jadi blunder ya akhirnya ya. Kalau mahal, dari mahal ini mahal apa? Nah, kalau memang nggak punya uang nanti jangan utang-utang, akhirnya kembalikan utang. Nah, itu tentunya dia. Begitu. Pinjam mana pinjam, padahal pinjam itu mesti berbunga. Ya toh? Ada denda, ada bunga, bunga nenek tedai itu. Jadi numpuk biasanya seperti itu. Banyak sekali akhirnya ketika jadi pimpinan membayar utang akhirnya sabet sana sabet sini ya toh. Nah, itu. Jadi akhirnya kembali ke ASN lah. Betul. Sekarang sukses tapi harus bagaimana kesuksesan itu harus diwujudkan apa yang menjadi visi misinya, jangan janji-janjinya. Jangan hanyalah setelah jadi wis enggak hanya itu aja toh saya toh enggak apa ya enggak butuh lagi kan enggak begitu. Ya, memang kondisinya saat ini seperti itu kebanyakan. Tapi mudah-mudahan sudah ada perubahan yang lebih baik ya, Cak Bowo ya. Ya, insya Allah perubahan baik sehingga jadi baik ya toh. Pimpinan yang baik, pimpinan yang punya satu karisma yaitu negarawan, yaitu bisa memberikan satu pembangunan bagi pusat Jawa Timur itu. Jangan kena jadi pimpinan nantinya, ya toh, ya cari yang lain. Itu yang salah, makanya seringkali banyak pimpinan itu kena ada OTT. Kalau OTT kan cepat. Kalau ada yang lainnya kan agak lama itu. Iya, betul. Maka sekarang itu hati-hatilah. Kalau jadi pimpinan ya amanah ya. Itulah. Terbatas betul. apa yang menjadi amanahnya. Terbatas apa yang menjadi kewajibannya. Demikian Mbak Arya. Cak Bowo, ini kita kembali lagi ke saat-saat pilkada kemarin gitu ya.
Kalau kita lihat kemarin kan situasi di Jawa Timur juga sudah aman terkendali gitu ya, kondusif situasinya. Nah, kalau menurut Cak Bowo sendiri, kalau di luar Jawa Timur gimana nih Cak Bowo? Menurut pengamatan Cak Bowo sebagai seorang pakar hukum nih? Kalau Jawa Timur ya saya kira tidak ada DPT-nya yang berkurang semua. Di luar Jawa Timur? Juga Jawa Timur juga ya sama itu. Karena memang apa sudah berkali-kali sehingga apa yang menjadi tidak seperti dulu. Pimpinan itu terlalu fanatik, terlalu apa, enggak ada seperti itu, biasa-biasa aja. Hanyalah kelompok-kelompoknya saja, tapi yang lainnya biasa. Ya, arti pemimpinnya ya pemimpin itu hanyalah itu hal yang kebiasaan-kebiasaan. Hal yang biasa sudah enggak luar biasa kalau sekarang itu. Gitu kalau ya. dalam dulu tahun 71 sampai 77 dan sebagainya itu, nggak bayangkan seorang ya seorang pemilu itu orang begitu berbondong-bondong bagaimana ya memilih partai memilih itu, gaduh dan itu memang benar-benar banyak tontonan dan benar sekarang itu saya kira ya orang harus milih wakilnya gitu ya, istilahnya wakil rakyatnya itu aja harus distimulusi ya. Jadi ada semacam kalau ikut memilih, ikut menyoblos, dapat diskon. Ada yang seperti itu Cak Bowo sekarang itu. Sampai segitunya karena banyak yang apatis mungkin ya. Jadi ya saya golput aja misalnya ada yang seperti itu. Banyak sampai golputnya. ada distimulus juga dengan banyak golputnya ini saya. Ya, Saya lihat diskon-diskon di Kok beberapa sampai hampir counter makanan. kurang seperti dari itu. 50, kurang dari 40. Berarti nggak berhasil sebenarnya pemilu ini. Kalau kita hitung-hitung pemilu yang berhasil itu adalah 60% dari DPT daftar penyalon ya, daftar pemilih tetap ya DPT itu ya. Itu berkurang 30.000. Kaget saya. Loh, kok Jawa Timur itu perkiraan segitu ya? Berarti berapa wilayah kan? Saya ambil segitu kan, waduh. Berarti masa sih segitu? Kok nggak 30 juta? Enggak. Jadi pemilih tetapnya itu sekarang kurang. Jadi memang ini yang menjadi satu bahwa pilkada itu nggak begitu berhasil. Yang ngomong itu hanyalah orang corong-corong saja, tetapi kita punya satu analisa, punya satu variabel yang kami kemas berarti apa? Apa ini bosen? Apa ini terlalu kecewa? Jadi begini, tadi saya katakan bahwa banyak yang dipilih ternyata ujung-ujungnya masuk penjara. Bayangkan ada, tentunya ini ya, ini Jawa Timur kita nggak menutup ya. Ada Mojokerto, kota, Mojokerto Kabupaten, Nganjuk, ya toh, Jombang, Madiun, sampai Malang, sampai Tulungagung, Blitar, sampai Bangkalan, sampai semua. Waduh, saya ini nggak habis pikir. Yeah. Jadi kayaknya berapa persentase seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya yang, maaf nih, di Jawa Timur yang laki-laki biasanya itu. Yang kenapa? Korupsi ke OTT laki-laki semua toh. Iya. Akhirnya, gak usah milih laki-laki, ternyata milih perempuan. Ini adalah merupakan labeling, cap. Maka kalau laki-laki kalah dengan wanita kalah, yakin saya kalah. Sekarang ini. Kenapa? Karena ketangkap OTT ini laki-lakinya berapa persentasenya tadi. Jadi melihat dari track record yang ada ya, berarti Ya. masyarakat sekarang berkacanya ke situ gitu ya, Cak Bowo ya Kelihatan maksudnya segitu. ya. Oke. Nah makanya Bu Kofifa itu menang dikarenakan satu, memang wanitanya yang laki-lakinya malas untuk nyoblos, jarang nyoblos, dan bukan jarang, lebih baik bekerja dari apa yang di apa hari itu memang digunakan untuk apa ya, refreshing atau ya itulah. Tapi sayang sekali kalau tidak memanfaatkan hak suara kita gitu kan untuk memilih pemimpin yang istilahnya Ya, kita memang, harapkan ya. Tapi apakah punya kontribusi? Apakah punya dampak? Nggak punya dampak. Katanya, bukan katanya, tanya pada saya, Pak Bowo, saya ini milih melarat, kami milih melarat.
kan nggak berdampak. Ya, Maka ini ya, penting ya, ya. sekali. Jadi kalau jadi seorang pemimpin benar-benar mengayomi dan melindungi sehingga masyarakat jadi makmur. Bukan masyarakat kekurangan. Ya. Kita nggak bolehlah merupakan satu janji-janji ternyata kita itu, wah kita itu adalah makmur. Kita itu adalah negara yang kaya. Ternyata kita toleh banyak yang gulung tikar perusahaan. Banyak pengangguran. Lapangan pekerjaan tertutup. Gitu kan? Ya. Nah, berarti apa? Berarti inilah menjadi tolak ukur. Ya. Bangsa itu, kemajuan bangsa, ketika ada pilkada, ada pemimpin ini yang bisa makmurkan suatu bangsa. Pertama, saya katakan tadi, memang benar kemelaratan itu harus diberantas. Jangan hanya memberantas teroris, kemiskinan, berantas, Ya. marat. Ya kalau korupsi sih alhamdulillah berantas. Terus kemudian pendidikan. Wah itu harus, kesehatan sudah alhamdulillah. Yang penting pendidikan ini. Kalau dulu zamannya Pak SBY, alhamdulillah. SD, SMP, SMA nggak bayar tuh. Ini kita nggak bisa lah ngukur itu. Akhirnya apa? Hanya tingkat kuliah saja. Kita nikmatilah seperti itu contohnya. Ya, oke, tahan dulu ya Cak Bawo. Ya. Kita akan lanjut lagi nanti dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Hukum di Mata Bawo.